Karena itu bagaimana? Pak, caranya bagaimana saya bisa menggunakan kuasa kebangkitan itu? Yang pertama, percayalah. Percayalah. Kalau ada setan mulai mengusik hidup saudara, ya, dia mulai mencoba menggoda saudara, dia mulai masuk ke dalam teritorial saudara, masuk dalam keluarga saudara, masuk ke dalam pekerjaan saudara, masuk ke dalam tubuh saudara, saudara usir itu dalam nama Tuhan Yesus. Setan tidak bisa masuk dalam kehidupan kita kecuali kita membuka kesempatan. Karena itulah ada begitu banyak jebakan sehingga anak-anak Tuhan itu bukannya seperti apa ya, membuka celah. Orang sebut membuka celah. Dengan kita bermain dengan dosa, kita bermain dengan hal-hal yang tidak benar, itu membuka celah. Nah, itulah yang membuat setan itu masuk. Oke, harusnya kalau kita itu memiliki perisai iman yang kokoh, tidak ada satu pun kuasa yang bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin mereka berani? Wong di sini ada kuasa kebangkitan. Ya, mereka tidak ingin kalah yang kedua kalinya, katakanlah begitu. Ya, pernah dihajar ya oleh kuasa kebangkitan 2000 tahun yang lalu, mereka sudah masih trauma dengan itu. Nah, kecuali kita membuka pintu lebar-lebar, setan welcome, silakan masuk. Nah, itu baru kita mendapatkan berbagai macam masalah. Tapi maksud saya begini, ketika saudara menyadari bahwa kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan saudara, tidak ada satupun pekerjaan kuasa jahat yang bisa masuk ke dalam kehidupan saudara. Dan sebaliknya, dengan kuasa kebangkitan itulah saudara bisa menggenapi kodrat ilahimu. Saudara bisa menyelesaikan akan rencana Allah dalam kehidupanmu. Saudara bisa hidup di dalam panggilan surgawi. Ketika saudara menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi orang tua dengan kuasa kebangkitan dan dengan kuasa firman dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, saudara bisa hidup baik dan benar dan saudara bisa berhasil. Karena saudara tidak hanya mengandalkan akan kekuatanmu, setiap kali saudara percaya dan berdoa, Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitanmu itu bekerja dalam kehidupanku, menolong aku dalam aku menjalani kehidupanku, dalam setiap peran, dalam setiap tanggung jawab sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai apapun, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai apapun kita mengandalkan akan kuasa yang besar yang Tuhan memang sediakan bagi saudara dan saya untuk menolong orang-orang percaya, supaya apa? Mereka hidup dalam kemenangan, mereka hidup dalam kemuliaan Allah, mereka hidup di dalam berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan, mereka menyelesaikan akan panggilan surgawinya, mereka menyelesaikan akan destininya, mereka menyelesaikan akan semua yang Tuhan tetapkan dalam kodrat ilahi. Nah, itulah yang disebut dengan kuasa kebangkitan. Yang pertama, saudara harus percaya karena itu semua ada, itu semua sudah ada. Amen. Dalam kehidupan saudara dan saya. Amen. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mengalahkan maut. Sekali lagi, maut itu adalah jenis kuasa si jahat yang paling besar, paling berkuasa, itu maut. Sudah tidak ada yang lainnya. Yang di luar maut berarti di bawahnya maut. Ya, dan itu sudah dikalahkan. Dan kuasa itu Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara dan saya supaya apa? Karena musuh yang kita hadapi sama. Musuh yang dihadapi Tuhan Yesus dengan yang kita hadapi sama. Hanya kalau pada jauh itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Itu sudah dikalahkan, tapi musuhnya sama. Ya, musuhnya itu sama. Ya, musuhnya sama. Setan yang dihadapi Yesus dengan yang kita hadapi itu sama. Nah, ketika dihadapi Yesus, Yesus sudah berhasil mengalahkan. Mengalahkan apa? Dengan kuasa maut. Nah, sudah kalah nih. Sudah kalah. Dan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Karena itu iblis tidak pernah bisa masuk dalam kehidupan kita. Kecuali kita buka celah. Kecuali kita kongko dengan lalu tidak tahu caranya bagaimana sehingga dia masuk dalam kehidupan kita lewat dosa, lewat apapun. Dan ketika iblis itu sudah dikalahkan, dia sebetulnya tidak berani dengan anak Tuhan, kecuali anak Tuhan itu membuka kesempatan. Nah, jadi lalu
bukan hanya Yesus yang ada di kita. Kita juga diperlengkapi dengan kuasa yang dulu pernah membangkitkan Yesus, sehingga apapun dalam kehidupan kita bisa hidup berkemenangan dan kita bisa hidup mengalahkan semua tantangan, mengalahkan semua godaan, mengalahkan semua penderitaan dengan kuasa yang pernah menolong Yesus. Kuasa yang sama itu yang sekarang ada dalam hidup saudara dan menolong saudara dan saya. Jadi yang pertama, percaya dan sadarilah bahwa kuasa itu sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Yang berikutnya, terus andalkan. Amin. Percayakan. Setiap kali saudara menghadapi sesuatu, setiap kali saudara melangkah sesuatu, percayalah ini ada kuasa yang besar. Kuasa ini akan menolong saudara dan saya hidup di dalam panggilan surgawi, hidup sesuai dengan rencana Allah, hidup sesuai dengan kodrat ilahinya. Tidak ada satupun keadaan, tidak ada satupun situasi, tidak ada satupun pekerjaan si jahat yang mampu menggoyahkan, mampu berhadapan dengan kuasa kebangkitan. Mereka hanya akan terus mengalami kekalahan. Karena itu Bapak Ibu dan semua saudara dimanapun kau berada dengan semua pergumulan yang kau alami, malam hari ini saya berdoa setiap kita akan mengalami kuasa kebangkitannya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita menggenapi rencana Allah dan hidup dalam kodrat ilahinya. Semua yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya itu harus terjadi. Dan kalau ada kuasa si jahat yang mencoba menghalanginya, kita punya kuasa kebangkitan yang pernah dan akan terus mengalahkan si jahat itu. Karena itulah Bapak Ibu dan semua saudara, saya berdoa tidak ada satupun keadaan dalam kehidupanmu, entah sakit penyakit, entah masalah, entah situasi, entah persoalan rumah tangga, entah kemiskinan atau kegagalan apapun, atau kutuk-kutuk. Kalau engkau katakan, Pak, orang tua saya atau nenek moyang saya, mereka penyembah berhala, apakah kutuknya turun ke atas saya? Betul, turun ke atas engkau. Tapi ketika engkau percaya kepada Yesus, kutuk itu sudah dipatahkan. Amin. Sudah dipatahkan di kayu salib. Jadi sekarang ini, begitu saudara percaya kepada Yesus, saudara lahir baru. Yang lama sudah berlalu. Kehidupan yang lama, kutuk, tuntutan, hukum dosa, semuanya ini sudah lama. Saudara hidup baru. Karena itulah saya berdoa malam hari ini, semua saudara yang mendengar dimanapun saudara berada, tidak ada satu keadaan pun, apakah itu sakit penyakit atau apakah itu keadaan yang buruk, semuanya, rumah tangga, kekayaan, keuangan, pekerjaan, apapun, tidak ada yang bisa menghalangi saudara dan saya hidup dalam kodrat ilahinya dan menyelesaikan panggilan surgawinya. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa yang sama itu juga yang sedang bekerja atas saya, atas kita semua, dan atas semua saudara. Puji Tuhan. Amin.